Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Trisya Hayuni dan yang kedua ada teman saya yaitu Septaria. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai masalah-masalah pengasuhan dalam perspektif hukum Islam. Materi yang pertama akan membahas mengenai A. Pengasuhan anak tiri menurut hukum Islam. Pengasuhan anak dalam Islam bisa disebut dengan hadona. Hadona merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Kedudukan anak dalam Islam dibagi menjadi 5 yaitu yang pertama anak kandung, dan yang kedua anak angkat, dan yang ketiga anak tiri, dan yang keempat anak piara atau asuh, dan yang kelima anak luar nikah. Di dalam komplikasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan 1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Dan yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Dan yang kelima, jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberikan tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Syariat Islam dalam hal pemeliharaan anak menyatakan dengan tegas bahwa semua itu adalah kewajiban ibu dan bapak. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seseorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban sedemikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat tersebut di atas, maka orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya, yaitu memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya. Berdasarkan pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa A. Pemeliharaan anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah memayis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya. Dan yang kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menuntut suatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk masalah pemeliharaan dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan orang tuanya.
Berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 selanjutnya disebut undang-undang perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa baik bapak atau ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci bahwa ada kewajiban pemberian nafkah kepada anak tiri. Pemberian nafkah kepada anak tiri bukan merupakan hak wajib yang ayah tiri harus penuhi semasa ayah kandungnya masih hidup. Namun, apabila terpenuhi pun maka akan disebut sebagai sedekah karena telah membantu sang ibu dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Karena pada dasarnya anak itu tetap tanggung jawab orang tua kandungnya yang sudah diatur dalam pasal 105 KHI huruf C dan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7. Namun untuk anak tiri yatim atau piatu, di dalam hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memelihara anak yatim dan piatu sebagaimana di dalam Al-Quran telah diatur 22 ayat tentang anak yatim dan juga beberapa hadis serta pendapat para ulama mengenai pemeliharaan terhadap anak yatim. Pendapat para ulama mengenai pemeliharaan anak yatim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Trisia Hayuni. Ibnu Katsir berpendapatan bahwa orang yang berkewajiban memelihara anak yatim yang paling utama adalah orang yang paling dekat, yaitu keluarga yang memiliki hubungan darah. Al-Mahrahi memahami bahwa pemeliharaan anak yatim dapat dilakukan dengan memberikan makanan, minuman, pakaian yang baik. Dengan baik cara menggunakan harta benda dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik, membimbing, mengarahkan dan menasehati anak yatim tersebut. Dan yang paling ditekankan lagi yaitu pemberian. Menurut Mahmud Saitul, adapun larangan terhadap anak yatim adalah menghinanya, tidak memberikan pendidikan dan pengajaran. Beliau juga berpendapat bahwa setiap tindakan yang tidak baik dan tidak bermanfaat adalah dilarang, maka dengan memakan hartanya dengan tamak dan dengan maksud menindasnya adalah haram dan dilarang. Selanjutnya adalah nasab. Seorang anak tiri adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Sedangkan nasab untuk anak yang memiliki ibu tiri, bahwa menurut pandangan Islam adalah ibu yang sah mahram bagi anak dari perempuan, maka anak dari laki-laki tersebut menjadi anak dan mahram pula perempuan yang sudah dinikahi, maka menjadi anak mahram selama-lamanya berstatus anak dari yang resmi dan mahram bagi perempuan. Hak asuh anak akibat perceraian dan kedudukan dalam hukum Islam. Ketentuan hukum yang ada dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan di atas, jika terjadi perceraian, memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan Undang-Undang perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak, maka hak asuh anak diberikan kepada bapak. Adapun KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya
Ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak-anak, yaitu pasal 105 dan 156. Dalam kompilasi hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelumnya mubazis atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Dari lahir sampai berusia 21 tahun dan sesudah mubazis 173 sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI yang bunyi lengkap adalah sebagai berikut. Pasal 105A pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah A. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh satu wanita dalam garis lurus dari ibu, 2 ayah, 3 wanita adalah garis lurus ke atas dari ayah, 4 saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5 wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ibu, 6 wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ayah. Anak yang sudah mumayyiz berhak memiliki untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya. C. Apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula. D. Semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurusi diri sendiri. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf A, B, C, dan D. F. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak. Pasal 015 di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz kurang dari 12 tahun, pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.